Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Dr. Anda Jamila, Guru Bahasa Arab SMA Negeri 1 Kuala Selatan. Bertemu dalam link YouTube Jamila DRA. Adapun pokok pembahasan bahasa Arab kali ini adalah berkaitan dengan fi'il mudhari yang marfu, mansub, dan majzum. Baiklah, ini adalah merupakan RPP pembelajaran bahasa Arab SMA Negeri Kuala Selatan, yaitu untuk kelas 12 semester 2, yaitu mempelajari tentang fi'il mudhari, yaitu fi'il mudhari yang marfu dan yang mansub dan yang majzum. Baiklah, sekarang kita mempelajari bagaimana sebenarnya ciri-ciri atau tanda-tanda fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang diawali dengan salah satu huruf zaidah yang 4 yang terhimpun dalam lafaz anaitu, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta, dan selamanya dirafakkan kecuali dimasuki amil yang menasabkan atau yang menjazamkan, maka harus disesuaikan dengan amilnya. Baiklah, contoh yang pertama yang dimasuki huruf ya, contohnya yaf'alu, artinya dia sedang melakukan sesuatu. Ketika dimasuki ta, berubah bunyi menjadi taf'alu, artinya kamu sedang melakukan sesuatu. Berarti ta ini ada domir anta, yaitu kamu, sedangkan ya ini adalah domirnya huwa, yaitu dia. Selanjutnya af'alu, artinya aku sedang melakukan sesuatu. Jadi huruf alif ini mengandung domir ana, yaitu aku. Kemudian naf'alu, ini dalam huruf nun ini mengandung domir nahnu, artinya kami atau kita. Jadi dengan sempurnanya kami atau kita sedang melakukan sesuatu. Kemudian ciri daripada fi'il mudhari ini yaitu bisa dimasuki oleh huruf-huruf yang menasabkan, seperti lan, an, li, kai. Atau yang dimaksud juga bisa dimasuki oleh huruf-huruf jazam, yaitu lam, in, dan man, seperti pada contoh may yaf'al. Selanjutnya, ini adalah perubahan dari fi'il mudhari yang awalnya fi'il mudhari marfu berubah menjadi mansub, lalu berubah menjadi majzum, yaitu pada saat dia fi'il mudhari yang marfu, contohnya huwa yaktubu. Ini diawali dengan ciri fi'il mudhari'nya huruf ya dan diakhiri dengan dhammah. Sedangkan ketika berubah menjadi fi'il mudhari mansub, dia dimasuki oleh huruf nasab, yaitu an. Dan kemudian barisnya di akhir ini berubah menjadi baris fathah. Dari yang awalnya fi'il mudhari'nya dhammah berubah menjadi fathah. Kemudian pada saat dia menjadi fi'il mudhari' majzum, yaitu ditandai dengan dimasuki oleh huruf jazam, yaitu lam, tertulis lam yaktub, maka huruf akhirnya ini berubah menjadi sukun atau baris mati. Yang di awalnya baris dhammah sekarang sudah berubah menjadi berbaris sukun atau baris mati. Begitulah contoh-contoh selanjutnya, termasuk huma yaktubani, di mana di sini adalah masuk huruf alif tasniyah, maka tanda rafa'nya dengan adanya nun, namun ketika dia menjadi mansub maka berubah menjadi la yaktuba, yaitu dengan hasfun nun, dibuang adalah huruf nunnya. Begitu juga ketika lamma yaktuba, ini ketika majzum masuk huruf lamma, maka di sini dihasfun nun, artinya dibuang nunnya. Yang awalnya ada nunnya, maka setelah dinasabkan dan begitu juga setelah jazamkan, pada bentuk musanna atau kedua, nunnya ini dibuang. Kemudian ketika jamak hum yaktubuna, ini masih ada huruf nunnya ketika rafa, dan ketika nasab izan yaktubu, ini adalah huruf nasabnya, maka di sini hasfun nun, dibuang huruf nunnya ketika jamak, dan ketika menjadi majzum
dimasuki dengan huruf lam di depannya, liyaktubu. Ini pun juga termasuk hasbun nun, artinya dibuang huruf nunnya. Baiklah, selanjutnya pengertian dari fi'il mudhari marfu. Apa itu fi'il mudhari marfu? Fi'il mudhari marfu adalah fi'il mudhari yang beri'rab rafa. Jika fi'il mudhari tidak menerima amil nawasib atau amil jawazim, maka ia selalu dalam keadaan rafa. Jika kemasukan amil nawasib, berubah kedudukan menjadi mansub. Dan jika kemasukan amil jawazim, berubah menjadi kedudukannya menjadi majzum. Alamat i'rab rafa pada fi'il mudhari itu ada dua. Pertama dhammah dan tetapnya nun. Kita perhatikan kepada bentuk dhammah. Tanda i'rab berupa dhammah berlaku pada fi'il mudhari mu'rab selain af'alul khamsah. Contohnya yaf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. Jika kata-kata tersebut tidak didahului amil nawasib atau amil jawazim, maka dibaca rafa dengan dhammah. Contohnya dalam kalimat aqra'ul qur'ana fil baiti. Aku sedang membaca Al-Qur'an di rumah. Aqra'u adalah fi'il mudhari marfu. Tanda rafa'nya adalah dhammah. Dhammah itu adalah pada huruf akhirnya berbunyi u. Kemudian kita membahas tentang tanda i'rab rafa pada fi'il mudhari. Pada waktu i'rab rafa yaitu terbagi dua. Yang pertama dhammah, yang kedua tetapnya nun. Contohnya yaf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. Contohnya dalam kalimat aqra'ul qur'ana fil baiti. Artinya aku sedang membaca Al-Qur'an di rumah. Jadi kalimat aqra'u ini ditandai dengan dhammah di akhirnya. Kemudian tetapnya nun, tanda i'rab rafa berupa tetapnya nun, berlaku untuk af'alul khamsah. Yang mana af'alul khamsah? Af'alul khamsah artinya fi'il-fi'il yang 5. Pertama yaf'alani, kemudian taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Contohnya dalam kalimat Muhammadun wa Khalidun yajlisani fil masjidi. Artinya Muhammad dan Khalid sedang duduk di dalam masjid. Yajlisani beri'rab rafa, tandanya dengan tetapnya nun di akhirnya ketika dia menjadi bentuk musanna atau bilangan dua. Selanjutnya kita membahas kepada mansub pada fi'il mudhari. Mansub pada fi'il mudhari adalah suatu keadaan di mana fi'il mudhari yang awalnya marfu telah dimasuki oleh salah satu huruf nasab, masuknya didahului dengan huruf nasab. Ini menjadikan fi'il menjadi mansub. Jumlah huruf nasab itu ada 7, yaitu kita perhatikan ada namanya lam kai, kai, an, izan, lan, hatta, dan lam juhud. Contoh fi'il mudhari nasab yaitu nahnu nuridu an narji'a. Berarti kami ingin pulang. Huruf nasabnya adalah an. Dan kemudian fi'il mudhari yang dinasabkan adalah pada kalimat narji'a, yaitu tanda nasabnya berbaris fathah di akhir katanya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu apa tanda-tanda mansub. Yang pertama fathah, dan kemudian yang kedua adalah hasbun nun. Tanda-tanda fathah ini berlaku bagi fi'il yang dimasuki oleh huruf nasab dan dia berdomir, yaitu domirnya huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Contoh ana, anna, azhaba, artinya saya akan pergi. Awalnya adalah azhabu, tetapi karena didahului oleh huruf nasab berupa an, maka dhamma di akhir kata berganti menjadi fathah. An sebagai huruf nasab dan azhaba adalah fi'il mudhari mansub dengan fathah. Yang kedua, hasbun nun, dihapusnya nun. Hasbun nun ini berlaku bagi fi'il yang 5, af'alul khamsah dengan domir sebagai berikut, yaitu hum, antum, antuma, huma, anti. Contoh, antuma lan tazhaba. Awalnya adalah antuma tazhabani, akan tetapi didahului oleh huruf nasab lan, maka nun pada akhir kata dihapus. Dan kemudian yang ketiga adalah termasuk majzum pada fi'il mudhari.
Majzum pada fi'il mudhari adalah suatu keadaan di mana fi'il mudhari marfu didahului oleh huruf jazam. Tanda jazam itu juga ada dua, yaitu pertama sukun, yang kedua hasfun nun atau dihapusnya nun. Tanda sukun untuk jazam ini berlaku bagi domir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Contoh, lam aktub, artinya saya belum menulis. Awalnya adalah aktubu, tetapi karena didahului oleh huruf jazam yaitu lam, maka dhammah pada akhir kata berganti menjadi sukun. Yang kedua hasfun nun atau dihapusnya nun. Hasfun nun ini berlaku bagi fiil yang tergabung ke dalam af'al khamsah dengan domir sebagai berikut, yaitu anti, huma, antuma, antum. Contohnya lam yaktuba, artinya dia dua orang laki-laki belum menulis. Awalnya adalah yaktubani, tetapi karena didahului oleh huruf jazam yaitu huruf lam, maka nun pada akhir kata dihapuskan. Tanda jazam yang ketiga, yaitu yang pertama, kalau kita perhatikan yang ketiga ini adalah lanjutan yang di atas, yaitu hasfun harfu ilat, dihapusnya huruf ilat. Hasfu harfu ilat ini berlaku bagi fiil mu'tal akhir. Contoh lam yarmi, artinya saya belum melempar. Awalnya adalah yarmi, tetapi karena didahului oleh huruf jazam lam, maka huruf ilatnya berubah alif pada akhir katanya dihapuskan. Demikianlah sedikit ulasan mengenai mu'rabnya fi'il mudhari. Semoga terus ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai bahasa Arab. Huruf jazam adalah di bawah ini, yaitu pada kalimat in artinya jika, lam artinya tidak, lamma artinya belum, lam amar adalah artinya lam perintah, lam nahi lam larangan. Huruf-huruf di atas letaknya sebelum fi'il mudhari. Bentuk-bentuk dari majzum pada fi'il mudhari, yang pertama tadi sukun, yang kedua adalah menghilangkan huruf nun. Kemudian bentuk-bentuk majzum pada fi'il mudhari bentuknya adalah termasuk menghilangkan huruf waw pada fi'il mu'tal akhir atau waw huruf akhirnya. Dan kemudian yang keempat, fi'il mu'tal akhirnya adalah huruf akhirnya ya. Contohnya marfu'nya yahdi, ketika majzum menjadi lam yahdi, yaitu pada saat ini dibuanglah huruf iyanya yang merupakan tanda dari mu'tal akhir. Contoh kalimat menggunakan huruf jazam yaitu in tajlis ajlis, artinya jika kamu duduk saya pun akan duduk. Catatan, huruf jazam in ini membuat dua fi'il mudhari menjadi majzum. Yang kedua lam yadribni, kemudian selanjutnya liyajlis. Demikianlah pembelajaran bahasa Arab kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.